Suami terakhir. Bab 6426 Bab 6430 Bab 6426. Menurut situasinya, wanita ini dan Zhan Wuji tidak bersama, tetapi mengikuti. Melihat ini, Daryl tidak bisa menahan cemberut diam-diam. Wanita itu, dari wajahnya, dia tampaknya bukan murid gerbang terang bulan. Aneh, mengapa begitu banyak orang datang ke alam rahasia ini hari ini? Pada saat ini, Daryl tidak tahu bahwa wanita yang bersembunyi di luar aula itu bernama Rose, seorang murid yang baru diterima oleh Nenek Safflower setengah tahun yang lalu. 2 bulan yang lalu, Rose melangkah ke sungai dan danau untuk berlatih, bertindak sebagai orang yang sopan, mencangkul yang kuat dan membantu yang lemah. Suatu hari sebelum melewati gerbang terang bulan, dia bertemu Stoner dan sekelompok orang yang merampok orang yang tidak bersalah. Karena mempertimbangkan bahwa ada terlalu banyak orang dalam kelompok Stoner, karena pertimbangan keamanan, dia mengikuti secara diam-diam. Setengah jam yang lalu, melihat Stoner menyelinap ke alam rahasia altar utama gerbang terang bulan, Rose juga mengikuti. Para bajingan ini. Pada saat ini, Rose bersembunyi di luar aula utama, diam-diam memperhatikan pergerakan semua orang-orang Stoner. Dengan wajahnya yang lembut, dia tidak bisa menyembunyikan kemarahannya. Terutama ketika dia memikirkan orang-orang tak berdosa yang meninggal secara tragis di tangan mereka sebelumnya, Rose tidak sabar untuk segera masuk dan membunuh mereka semua. Tetapi mengingat kekuatan Stoner dan yang lainnya tidak rendah, Rose masih menahan diri untuk saat ini. Mari lihat apa yang dilakukan orang-orang ini selanjutnya, dan bertindak sesuai dengan itu. Wanita ini. Melihat ini, Daryl, yang bersembunyi di atas aula, mau tidak mau bergumam. Dia akan bersiap untuk menyerang Zhan Wuji dan orang-orang ini, keberaniannya patut dipuji. Daryl dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Rose ini hanya dari peringkat ke-7, dan Stoner dan beberapa lainnya juga dari peringkat ke-7 ke atas, ditambah Zhan Wuji, jika dia benar-benar ingin melakukannya, dia tidak memiliki peluang untuk menang. Baiklah. Tepat ketika Daryl memikirkannya secara diam-diam, dia mendengar suara Zhan Wuji dari aula. Setelah terburu-buru untuk waktu yang lama, semua orang harus beristirahat dulu, menunggu energinya pulih, dan kemudian menjelajahi tempat ini dengan hati-hati. Oke, bos. Akhirnya waktunya istirahat. Tempat ini sangat bagus, aula utama dibangun seperti istana. Begitu kata-kata itu jatuh, Stoner dan beberapa orang dengan cepat merespons, dan saat berbicara, mereka duduk di sekitar pilar dan beristirahat. Untuk sementara, seluruh aula mendapatkan kembali ketenangannya. Disinilah kesempatan. Pada saat ini, Rose, yang melihat situasi di luar, bersorak di wajahnya yang lembut, dan segera mengepalkan pedang panjangnya, siap untuk masuk. Dia melihat bahwa Stoner dan yang lainnya menutup mata mereka dan memasuki istirahat meditasi. Pada saat ini, saya akan dapat membunuh mereka dengan mudah. Dalam hatinya, Stoner dan kekuatannya setara dengannya, tidak akan menjadi masalah. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa Zhan Wuji, sang pemimpin, sama sekali tidak pantas berada di sini. Kekuatannya tak terduga, dan dia adalah eksistensi di luar imajinasi. Sial. Melihat Rose akan memulai, Daryl tertegun sejenak, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Wanita ini sangat impulsif, dia benar-benar ingin berurusan dengan Zhan Wuji sendirian. Seperti yang diharapkan, orang bodoh itu tidak takut. Wus. Berpikir dalam hatinya, Daryl tidak ragu-ragu pada saat itu, mendesak sosoknya untuk terbang ke bawah dengan cepat, dan diam-diam tiba di belakang Rose. Karena Daryl sangat cepat, Rose tidak menyadarinya. Detik berikutnya, Daryl menembak seperti kilat dan mengetuk titik akupuntur Rose dari belakang. Dalam sekejap, tubuh Rose bergetar, tidak bisa bergerak sama sekali, dan pada saat yang sama dia terkejut. Dia tidak menyangka akan ada serangan mendadak di belakangnya. Saat itu, dia ingin berteriak, tetapi dia takut membangunkan Stoner dan yang lainnya di aula, jadi dia menahan diri.
Daryl tidak berbicara omong kosong, mengangkat pinggang Ross, dengan cepat melewati aula utama, dan pergi ke aula samping di belakang. Kamu. Pada saat ini, Ross merasa malu dan marah ketika dia melihat wajah Daryl. Siapa kamu? Turunkan aku. Biarkan aku turun. Orang ini mengetuk titik akupunkturku dan membawaku ke tempat seperti ini. Ini sangat tidak nyaman. Selain itu, saya murni dan bersih, tetapi saya dipeluk olehnya. Pada saat ini, di dalam hati Ross, dia secara tidak sadar berpikir bahwa Daryl, Stoner dan yang lainnya adalah satu kelompok. Hoh! Daryl menarik napas dalam-dalam, menurunkannya, dan berkata dengan acuh tak acuh. Jangan berteriak. Kamu akan mendapat masalah ketika mereka mendengar gerakan itu dan datang. Ketika dia mengatakan ini, Daryl sangat tidak berdaya. Sekilas, wanita ini tidak berpengalaman di dunia dan tidak berpengalaman di arena. Bab 6427. Mendengar ini, Ross mengerutkan kening dan menatap Daryl dari atas ke bawah. Mereka, apakah kamu tidak bersama mereka? Hahaha. Daryl tidak bisa menahan tawa. Kamu baru saja mengikuti mereka, tidak bisakah kamu melihatnya? Ross memiringkan kepalanya untuk berpikir sejenak, dan tiba-tiba menyadari. Ya, di antara para perampok Jiangyang itu, sepertinya tidak ada orang seperti itu di depannya. Berpikir pada dirinya sendiri, Ross tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Lalu siapa yang kamu? Ketika dia mengatakan ini, Ross kehilangan kegugupannya sebelumnya, tetapi dia masih sangat marah. Orang ini dan Stoner tidak berada dalam kelompok yang sama, jadi saya tidak perlu khawatir tentang itu lagi, tetapi berpikir tentang dipegang olehnya barusan, saya tidak tahu apinya. Saya. Daryl menggaruk kepalanya dan menjawab sambil tersenyum. Saya adalah murid gerbang terang bulan, dan saya bertanggung jawab untuk menjaga alam rahasia. Tentu saja, dia tidak bisa mengatakan identitasnya yang sebenarnya. Bahkan jika dia mengatakannya, pihak lain tidak akan percaya, hanya murid gerbang terang bulan, identitas seperti itu lebih masuk akal. Ternyata murid gerbang terang bulan. Pada saat ini, Ross tiba-tiba mengangguk, tetapi menatap mata Daryl, masih ada sedikit ketidaksenangan, dan berkata, orang-orang itu adalah perampok Jiangyang yang terkenal di sungai dan danau, membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu dan melakukan segala macam kejahatan. Cepat dan selesaikan titik akupuntur untukku. Aku akan membunuh bajingan ini dan menghilangkan bahaya bagi sungai dan danau. Pada saat ini, wajah lembut Ross benar dan menakjubkan, dan nada suaranya tidak perlu dipertanyakan lagi. Hahaha. Daryl tidak bisa menahan tawa diam-diam, tetapi wajahnya serius. Perampok Jiangyang ini, ketika mereka tiba di gerbang terang bulan kami, biarkan aku berurusan dengan mereka, dan kamu tidak perlu peduli. Wanita ini sangat menarik, dan seseorang benar-benar bersumpah untuk berurusan dengan Zhan Wuji dan mereka. Belum lagi Zhan Wuji tidak bisa mengambil tindakan, bahkan beberapa perampok Jiangyang di sekitarnya, saya khawatir Anda tidak bisa menghadapinya. Berpikir pada dirinya sendiri, Daryl melanjutkan. Kamu tinggal di sini dulu. Aku akan kembali dan membiarkanmu pergi setelah aku menyelesaikannya. Setelah berbicara, Daryl berbalik dan berjalan keluar dari aula samping. Pada saat ini, Daryl berada dalam suasana hati yang sangat tertekan. Dia awalnya ingin berkultivasi dan memulihkan diri di alam rahasia bunga matahari ini, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Zhan Wuji akan masuk dengan beberapa pencuri Jiangyang. Bukan hanya itu, tetapi ada juga seorang wanita yang tidak tahu apa-apa tentang langit dan bumi. Namun, Daryl tidak khawatir. Ada banyak jebakan dalam kelompok istana ini. Selama mereka digunakan dengan benar, mudah untuk berurusan dengan orang-orang seperti Zhan Wuji. Omong-omong, jika kekuatan Daryl dipulihkan ke puncak, dia tidak akan menatap Zhan Wuji sama sekali. Namun, kekuatannya belum sepenuhnya pulih. Menghadapi keadaan puncak Zhan Wuji, ditambah dengan Stoner dan yang lainnya,
tidak ada peluang untuk menang, hanya dapat melanjutkan dengan hati-hati. Hei! Melihat Daryl berbalik dan pergi keluar, Ross sedang terburu-buru. Dia ingin mengikutinya keluar, tetapi menemukan bahwa titik akupuntur disegel dan dia tidak bisa bergerak sama sekali, jadi dia hanya bisa berteriak dengan cemas. Kembalilah dengan cepat, lepaskan titik akupunturku. Ketika dia berteriak, Ross sangat marah. Orang ini tidak hanya kasar, tetapi juga sedikit sombong. Dia hanya murid gerbang terang bulan, apakah itu lawan geng stoner? Namun, di mana sosok Daryl di luar pintu? Di sisi lain, aula depan. Setelah semua orang beristirahat sebentar, Zhan Wuji membuka matanya dan perlahan berdiri dan berkata, "Oke, hampir selesai. Mari kita mulai menyelidiki." Saat berbicara, Zhan Wuji melihat sekeliling aula, sambil berpikir. Semua orang-orang stoner juga berdiri dan mulai menyelidiki di sekitar aula. Daryl, Lynel, dan penatua pertama telah bertarung di sini sebelumnya. Pada saat itu, hanya mayatnya yang dibawa keluar, dan darahnya tidak dibersihkan, sehingga dengan cepat ditemukan oleh orang-orang stoner. Ada darah di sini. Ada juga di sini. Sepertinya seseorang bertarung di sini sebelumnya. Itu seharusnya menjadi perselisihan internal di gerbang terang bulan. Setelah berdiskusi, stoner pergi untuk memeriksa dinding di sekitar aula lagi, dan segera menemukan pintu rahasia di dinding. Hahaha. Pada saat ini, stoner sangat bersemangat, dan berkata kepada Zhan Wuji. "Bos, ada pintu rahasia di sini. Sepertinya ada misteri lain di dalamnya." Mendengar ini, Zhan Wuji segera datang, dan ketika dia melihat kegelapan di pintu yang gelap, dia segera mengerutkan kening dan berkata, "Masuk dan selidiki." Setelah mengatakan ini, Zhan Wuji tidak bergegas masuk, tetapi meminta stoner untuk memeriksanya. Bagi Zhan Wuji, stoner dan orang-orang ini hanyalah bawahan bebas, dan dia sama sekali tidak mengkhawatirkan kehidupan mereka. Bab 6428. Pada saat ini, melihat pintu rahasia gelap di depan mereka, stoner dan yang lainnya juga sedikit gelisah. Namun, ketika mereka mendengar kata-kata Zhan Wuji, mereka dengan berani masuk. Zhan Wuji mengikuti dengan cermat. Pada saat ini, Zhan Wuji dan semua orang fokus pada ruang di dalam pintu rahasia. Dia tidak menyadari bahwa sesosok diam-diam mendekat di pintu aula utama. Itu adalah Daryl. Pada saat ini, ketika Daryl melihat Zhan Wuji dan yang lainnya memasuki pintu rahasia, dia menghela nafas lega dan menunjukkan senyuman. "Saya tidak berharap mereka menjadi sangat cepat. Mereka telah menemukan pintu rahasia di kedua sisi dinding aula utama. Baiklah, mari nikmati jebakan mematikan di dalamnya." Ketika Daryl dan Shirley memasuki pintu rahasia sebelumnya, mereka secara kasar menjelajahinya pada saat itu. Daryl tahu persis berapa banyak jebakan yang ada dan berapa banyak garpu di jalan. Selain itu, Daryl juga tahu bahwa Zhan Wuji, sebagai jenderal nomor 1 di bawah Raja Ilahi Haotian, juga mengetahui beberapa teknik formasi. Karena itu, formasi di lorong rahasia tidak bisa menjebaknya sama sekali. Namun, satu-satunya jalan keluar, ada beberapa institusi tersembunyi, cukup untuk melawan Wuji untuk beberapa minuman. Berpikir untuk dirinya sendiri, Daryl diam-diam melewati aula dan menunggu dengan tenang di dekat pintu keluar dari jalan rahasia di belakang. Pada saat ini, Zhan Wuji ada di sini. Ini. Setelah memasuki pintu rahasia, stoner dan yang lainnya melihat pemandangan di depan mereka, tercengang, dan tidak bisa menahan napas. Apakah ini labirin? Mereka melihat jalan rahasia di depannya berkelok-kelok dan ada persimpangan di mana-mana, dan tidak tahu seberapa besar itu, seperti labirin besar. Setelah tertegun selama beberapa detik, stoner adalah yang pertama bereaksi dan bertanya kepada Zhan Wuji dengan hati-hati. "Bos, arah mana yang harus kita tuju?" Zhan Wuji menarik napas dalam-dalam, melihat garpu di depannya, memikirkannya, dan berkata dengan ringan. "Belok kanan ke depan. Semuanya, hati-hati."
Mungkin ada pintu rahasia di kedua sisi jalan rahasia ini. Baik. Setelah menerima perintah, Stoner menjawab, dan kemudian dia menyapa teman-temannya dan menjelajahi jalan bersama. Selama setengah jam berikutnya, Stoner dengan hati-hati bertanya kepada Zhan Wuji di setiap persimpangan jalan, dan terus bergerak maju setelah mendapatkan instruksi Zhan Wuji. Hahaha. Akhirnya, beberapa orang berjalan keluar dari jalan rahasia dan melihat koridor di luar pintu keluar, semuanya diam-diam lega dan bersemangat. Sudah waktunya untuk keluar dari labirin ini. Stoner tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat. Tentu saja, bosnya masih sangat baik. Jika itu aku khawatir aku akan tersesat sejak lama. Suara itu jatuh, dan beberapa orang lain juga berbicara. Iya, bos sangat kuat, bagaimana kita bisa membandingkannya? Ngomong-ngomong, untuk apa jalan rahasia seperti labirin ini? Kurasa itu bukan untuk melarikan diri. Tentu saja menjebak. Jika tidak, mengapa ada begitu banyak jebakan? Mendengarkan pujian dari beberapa orang, Zhan Wuji menunjukkan senyum, dan kemudian berkata dengan serius. Oke, jangan bicara omong kosong. Ada juga organ di kedua sisi koridor di depanmu. Semuanya hati-hati. Dia melihat ada beberapa lubang kecil yang tersembunyi di bawah pilar batu di kedua sisi koridor, yang jelas digunakan untuk panah. Tidak hanya itu, bau minyak tanah juga menyebar di udara. Sebagai jenderal alam dewa, Zhan Wuji mengikuti Raja Dewa Hao Tian untuk bertarung, dan dia juga berpengetahuan luas. Sekilas, dia bisa melihat bahwa koridor di depannya lebih berbahaya daripada labirin di belakangnya. Mendengar ini, Stoner dengan cepat menutup mulutnya, masing-masing dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Detik berikutnya, Stoner bertanya dengan hati-hati. Bos, bagaimana saya bisa sampai ke koridor ini? Zhan Wuji mengambil napas dalam-dalam, mengamatinya dengan cermat, dan berkata perlahan. Ambil deretan papan tulis ini di sebelah kiri, dan setelah 50 langkah, pergi ke kanan. Ulangi ini. Ingat, jangan membuat kesalahan. Saat berbicara, Zhan Wuji terlihat santai. Koridor di depannya dikerahkan sesuai dengan formasi ular roh Yin Yang. Zhan Wuji telah mempelajari formasi ini sedikit, dan dia bisa melihatnya sekilas. Dimengerti. Stoner mengangguk berturut-turut. Hahaha. Melihat adegan ini, Daryl, yang sudah menunggu di dekatnya, tidak bisa menahan senyum. Zhan Wuji ini cukup cakap, dan dia dapat melihat misteri yang tersembunyi di koridor ini secara sekilas. Tetapi sayangnya, Anda bertemu saya hari ini. Bab 6429. Bergumam dalam hatinya, Daryl memanfaatkan ketidakpedulian Zhan Wuji, dengan cepat mendesak sosoknya, bergegas ke bebatuan di sebelah koridor, dan kemudian memutar salah satu batu. Ya, batu ini adalah kunci untuk mengendalikan formasi koridor. Ketika Daryl menjelajahi kelompok istana sebelumnya, dia sudah memahami formasi koridor ini dengan jelas. Setelah diam-diam mengubah formasi, Daryl bersembunyi di balik bebatuan dan mengamatinya dengan tenang. Pada saat ini, Zhan Wuji tidak tahu bahwa formasi di koridor telah berubah. Setelah menjelaskan beberapa kata, dia membiarkan Stoner terus memimpin formasi untuk menjelajahi jalan. Untuk sementara waktu, Stoner tidak punya waktu untuk memikirkannya, dia berjalan ke koridor terlebih dahulu, masing-masing dengan ekspresi yang sangat tenang. Selama periode kontak ini, Zhan Wuji memberi mereka kesan bahwa dia hampir maha kuasa, dan tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Bahkan jika ada banyak bahaya, dan tidak ada batasan untuk perang, itu akan diselamatkan. Jadi bahkan jika mereka tahu bahwa koridor di depan mereka berbahaya, Stoner dan beberapa orang tidak khawatir. Namun, setelah mengambil beberapa langkah, saya tidak tahu siapa yang menyentuh mekanisme yang tersembunyi di bawah batu tulis, dan tiba-tiba, dari lubang gelap pilar batu di kedua sisi, api meletus satu demi satu. Kedua rekan Stoner tidak punya waktu untuk bereaksi, dan langsung diselimuti api. Arg! Keduanya menjerit, berguling ke tanah, dan mencoba memadamkan api di tubuh mereka,
Namun, dua organ lain terpicu, dan lebih banyak api tiba-tiba menyembur, menutupi mereka sepenuhnya. Hiss. Melihat pemandangan ini, Stoner dan rekan-rekan lainnya semua terkejut, dan kemudian mereka bereaksi dan maju untuk membantu memadamkan api, tetapi sudah terlambat, mayat hangus. Sial. Pada saat ini, Zhan Wuji juga mengerutkan kening dan bergumam di dalam hatinya. Tidak, formasi ular roh yin yang ditempatkan di koridor ini jelas merupakan urutan yang benar. Selain itu, Stoner tidak salah, bagaimana itu masih bisa memicu mekanisme. Bos. Pada saat ini, Stoner bereaksi, wajahnya pucat pada saat itu, dan dia berkata dengan gemetar. Ini, bagaimana kita selanjutnya? Ketika dia berbicara, suaranya bergetar. Dua sahabat yang baik, jika mereka mengatakan mereka mati, mereka akan mati, siapa yang tidak takut ketika mereka melihatnya. Suara itu jatuh, dan dua teman lainnya juga menatap Zhan Wuji dengan saksama, bingung. Zhan Wuji sepertinya tidak mendengarnya, dia diam-diam melihat ke koridor di depannya, dan mayat hangus dari kedua pria itu, sambil berpikir. Mungkinkah formasi ini akan berubah secara otomatis? Setelah lebih dari 10 detik, Zhan Wuji menjadi tenang dan berkata perlahan. Rute tadi, belok kiri ke kanan, kanan ke kiri. Namun, kali ini, Stoner saling memandang dengan cemas dan tidak berani mencoba. Zhan Wuji tidak marah sama sekali, dan berjalan lebih dulu. Meskipun Stoner dan yang lainnya hanyalah pion bebas di hatinya, dia tidak bisa membiarkan mereka semua mati. Jika tidak, akan terlalu merepotkan untuk menyelidiki kelompok istana sebesar itu sendirian. Ayo lanjutkan. Melihat Zhan Wuji menjelajahi jalan, Stoner menjadi tenang dan buru-buru menyapa teman-temannya untuk mengikutinya. Pada saat yang sama, dia tidak bisa mengungkapkan kekagumannya. Bos benar-benar berani, dan adik laki-laki benar-benar mengagumi. Beberapa sahabat juga membuka mulut untuk menyanjung. Ya, kenapa kamu tidak menjadi bos kami? Mendengar kata-kata ini, wajah Zhan Wuji tidak berfluktuasi sama sekali, dan berkata dengan ringan. Oke, jangan menyanjung diri sendiri. Lihat dengan jelas. Ikuti jejak saya, jangan membuat kesalahan. Ya. Stoner mengangguk beberapa kali. Segera, Zhan Wuji membawa Huang Xihu dan beberapa orang dan berhasil berjalan melewati koridor. Untuk sementara waktu, Stoner dan beberapa orang merasa lega. Hebat, nasib ini terselamatkan. Menarik. Melihat ini, Daryl, yang bersembunyi di balik bebatuan, langsung mengerutkan kening. Tanpa diduga, dalam pertempuran ini, formasi dan penelitian Wuji, saya telah mengubah formasi, dan dia bisa keluar dengan selamat. Namun, kesenangan baru saja dimulai. Berpikir untuk dirinya sendiri, Daryl diam-diam meninggalkan bebatuan dan mengerahkan formasi Susian Enchanted Soul di taman tempat dia dan Linel beristirahat sebelumnya. Setelah melakukan ini, Daryl mengambil beberapa tanah hitam, menyekanya di wajahnya, dan kemudian dengan cepat bergegas ke arah Zhan Wuji dan yang lainnya. Bab 6430. Karena dia tidak bisa melawan Zhan Wuji secara langsung, dia harus menyamar. Pada saat ini, Zhan Wuji ada di sini. Zhan Wuji berdiri di sana, melihat sekeliling istana di sekitarnya, merasa sedikit kesal. Tempat ini tidak kecil, dan saya baru saja merusak 2 orang. Jika saya ingin menjelajahi semuanya, saya khawatir itu akan memakan banyak waktu. Jika tidak ada susunan teleportasi di sini, itu akan membuang-buang waktu. Bos. Pada saat ini, Stoner bertanya. Apakah kita akan menyelidiki secara terpisah? Ketika bertanya, suasana hati Stoner sangat rumit. Baru saja, Stoner melihat dengan matanya sendiri bahwa 2 temannya dibakar hidup-hidup, dan dia sudah memiliki bayangan di tempat ini di dalam hatinya, jadi dia tidak berani menyelidiki sendirian saat ini. Zhan Wuji menghela nafas dan hendak menjawab. Hei. Namun, pada saat ini,
teriakan nyaring datang dari tidak jauh. Siapa kamu? Kamu sangat berani. Beraninya kamu masuk ke area terlarang dari alam rahasia bunga matahari. Oh, seseorang di sini. Tiba-tiba mendengar suara itu, apakah itu Zhan Wuji atau Stoner, mereka semua terkejut, dan kemudian mereka mendengar suara itu dan melihat seorang pria dengan wajah kotor berjalan dengan cepat. Itu adalah Daryl. Melihat Daryl, Zhan Wuji dan Stoner keduanya mengerutkan kening. Siapa ini? Karena Daryl sengaja menodai wajahnya, Zhan Wuji tidak bisa mengenalinya sama sekali. Pada saat ini, Daryl sudah tiba di depannya, menatap Zhan Wuji dari atas ke bawah dengan tatapan dingin dan arogan. Ayo katakan, siapa kamu? Mengapa kamu ingin masuk ke area terlarang gerbang terang bulan kami? Pada saat ini, Daryl sengaja berpura-pura menjadi murid gerbang terang bulan untuk membingungkan Zhan Wuji. Ternyata murid gerbang terang bulan. Mengetahui identitas Daryl saat ini, apakah itu Zhan Wuji atau Stoner, mereka semua menunjukkan penghinaan. Hanya seorang murid yang berani berlari untuk memprovokasinya, dia hanya mencari kematian. Hei. Detik berikutnya, Stoner memimpin dalam bereaksi dan mencibir Daryl. Bagaimana dengan area terlarang gerbang terang bulanmu? Nak, apakah kamu tahu siapa aku? Sebagai pencuri Jiangyang yang terkenal di dunia, dia hampir kehilangan wajahnya ketika dia berjalan melewati koridor barusan, dan sekarang dia harus menunjukkannya dengan baik di depan bos. Siapa kamu? Daryl mengerutkan kening, berpura-pura berhati-hati. Stoner tertawa jahat, mengulurkan ibu jarinya, dan menunjuk ke ujung hidungnya. Nama saya Stoner, dan di sungai dan danau membunuh orang tanpa berkedip. Pernahkah Anda mendengarnya? Pada saat ini, Stoner sangat bangga. Dia memiliki reputasi yang baik di arena, anak ini pasti pernah mendengarnya, dan dia pasti akan takut nanti. Hahaha. Melihat penampilannya, Daryl mencibir diam-diam. Anak ini cukup percaya diri dan memberiku nomor registrasi. Berpikir pada dirinya sendiri, Daryl menggelengkan kepalanya. Aku belum pernah mendengarnya. Daryl tidak sengaja menggoda Stoner. Dia baru saja datang ke benua ini dan tidak terlalu mengenal semua yang ada di sini. Secara alami, dia belum pernah mendengar nama Stoner. Adapun rekan yang menjawab, Daryl diam-diam memperhatikan reaksi Zhan Wuji, dan ketika dia melihatnya berdiri di sana, dia tampak acuh tak acuh dan bahkan tidak melihat Daryl. Pada saat ini, di dalam hati Zhan Wuji, Daryl hanyalah seorang murid gerbang terang bulan biasa, dan dia tidak memenuhi syarat untuk menerima perhatiannya sama sekali. Ini juga tujuan Daryl, yaitu membiarkan Zhan Wuji mengendurkan kewaspadaannya. Sial. Mendengar jawaban Daryl, Stoner sangat kesal dan tidak bisa mengungkapkan rasa malu di hatinya. Saya ingin menunjukkan prestis saya di arena, tetapi saya tidak berharap bahwa pihak lain tidak mendengar tentang saya, itu benar-benar memalukan. Untuk sementara waktu, Stoner menjadi semakin marah, dan dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong pada waktu itu, dan berteriak pada Daryl. Pemborosan yang bodoh dan bodoh, bahkan kamu belum pernah mendengarnya, pergilah ke neraka. Kata terakhir jatuh, Stoner meledak dengan kekuatannya, bergegas dengan cepat, dan memukul Daryl dengan telapak tangan. Hanya seorang murid gerbang terang bulan, tidak ada nilai guna, bunuh saja dia. Hahaha. Melihat telapak tangan Stoner, Daryl tidak panik sama sekali, dan senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Dia bisa menebak bahwa Zhan Wuji tidak akan membiarkan Stoner melakukannya. Lagi pula, mereka tidak tahu apa-apa tentang tempat ini dan diperlukan untuk menemukan seseorang yang akrab dengan lingkungan untuk memimpin. Berhenti. Benar saja. Sebelum Stoner menamparkan Daryl dengan telapak tangannya, Zhan Wuji mengerutkan kening dan menghentikannya. Jangan main-main.